Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatun Nahdia Aska Askia dengan nomor induk mahasiswa 240518741016. Saya dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, yakni kesalahan berbahasa yang kerap dijumpai pada baliho, spanduk, atau papan reklame. Khususnya dalam konteks penulisan nama makanan, tempat usaha, dan informasi lainnya yang bersifat publik. Sebagai pengguna bahasa Indonesia, sudah seharusnya kita memahami bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari pengetahuan, budaya, dan sikap terhadap keteraturan. Sayangnya, dalam praktik sehari-hari, kita masih sering menemui penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah, baik dalam aspek ejaan, morfologi, maupun sintaksis. Kesalahan-kesalahan ini seringkali dianggap sepele, namun sebenarnya dapat berdampak pada persepsi masyarakat terhadap mutu dan profesionalisme dari informasi yang disampaikan. Dalam video ini, kita akan menyoroti sebuah contoh nyata, yaitu baliho dari sebuah warung makan yang bertuliskan Warung Makan Mbak Ipah. Baliho ini menampilkan berbagai menu makanan. Namun, yang menjadi fokus kita adalah dua kesalahan penulisan yang cukup mencolok dan dapat dikaji secara morfologis serta berdasarkan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kesalahan pertama terletak pada kotak yang berwarna biru muda, yaitu penggunaan kata yang tidak baku. Kesalahan pertama yang akan kita bahas adalah penggunaan kata telur. Kata ini merupakan bentuk yang sangat sering digunakan dalam komunikasi lisan, terutama dalam dialek sehari-hari di berbagai daerah. Namun, perlu dipahami bahwa dalam konteks penulisan formal atau publik, penggunaan kata harus merujuk pada bentuk yang baku sebagaimana tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan KBBI. Menurut KBBI, bentuk yang benar adalah telur, yaitu benda yang berbentuk bulat atau lonjong yang dihasilkan oleh unggas dan biasa dikonsumsi. Sementara itu, kata telur tidak diakui sebagai bentuk baku dan bahkan dijelaskan sebagai bentuk pelafalan yang salah atau tidak sesuai dengan standar. Dalam ilmu linguistik, khususnya fonologi, hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk hiperkorek atau penyimpangan pelafalan yang kemudian terbawa ke dalam penulisan. Mengapa hal ini penting? Karena ketika kita menuliskan kata dalam media yang dibaca oleh masyarakat umum, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga ikut membentuk kebiasaan berbahasa masyarakat. Jika kesalahan ini terus dibiarkan, maka masyarakat akan semakin terbiasa dengan bentuk yang salah dan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Kemudian untuk kesalahan kedua, terdapat pada kotak yang berwarna biru tua, kesalahan penulisan singkatan yang tidak sesuai. Kesalahan kedua ditemukan pada baliho tersebut adalah penulisan singkatan JL untuk jalan. Sekilas, penulisan ini tampak wajar karena memang sering digunakan dalam berbagai konteks informal. Namun, menurut aturan baku penulisan singkatan dalam bahasa Indonesia, penggunaan JL tidak termasuk dalam bentuk singkatan yang sesuai ejaan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan PUEB, singkatan dari jalan seharusnya ditulis sebagai JLN dengan huruf kecil di awal dan diakhiri dengan tanda titik. Namun, dalam konteks penulisan pada baliho atau media formal, penggunaan kata jalan secara lengkap jauh lebih disarankan agar tidak menimbulkan ambiguitas atau kekeliruan. Penulisan singkatan yang tidak tepat menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aspek tata tulis dan bisa menjadi indikator lemahnya penguasaan terhadap aturan bahasa Indonesia, terutama dalam konteks publikasi dan penyampaian informasi secara resmi. Melalui dua kesalahan sederhana ini, kita belajar bahwa penggunaan bahasa yang benar tidak hanya penting dalam dunia pendidikan atau akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang-ruang publik. Sebuah baliho bukan hanya media promosi, tetapi juga cermin dari kualitas komunikasi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekian video dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.